Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu SPDI. Saya mengajar mata pelajaran fikih di MTS Negeri 1 Lebong. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor peserta 291238004867. Hari ini Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 1 Lebong. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guru-guru tersayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan siapkan kelasnya. Estahinyam Takjin salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Zeki, Zizi, dan Zikri. Meja dan kursinya. Siapa-siapa yang di bawah itu silakan bersihkan dulu. Ya, udah rapi semua? Udah. Indonesia tanahku, harum padaku, di sanalah ku berdiri, jadikan dulu ibuku. Belajar fikih mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Ayo, semangat lagi. Sekali lagi ya, harus semangat. Belajar fikih mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Nah, kita nih belajar harus semangat. Kenapa ibu bilang harus semangat dalam belajar? Ayolah. Biar tidak lesu. Ya, dan lesu. Nah, kita harus tetap semangat belajar karena kalau kita bersemangat belajar, maka ilmu yang akan kita dapatkan akan menjadi lebih banyak. Terus apa lagi? Pengalaman menjadi lebih banyak dan nanti harapannya adalah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tuh. Ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis tata cara dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pengertian wudhu, tayamum dan mandi. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara wudhu, mandi dengan tayamum. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat materi minggu lalu. Ayo, materi minggu lalu. Klarifikasi macam-macam ada dan najis. Siapa yang masih ingat macam-macam hadas dengan najis? Ya, kalau hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kalau najis dibagi menjadi tiga. Apa saja? Nah, ibu mau tanya, kalau kita mau beribadah atau sholat, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Berwudu. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang ketentuan wudu, tayamum dan mandi besar. Mengapa kita harus mempelajari taharah? Ada tahu? Mengapa sih kita harus mempelajari taharah atau bersuci? Karena taharah merupakan persiapan untuk beribadah dalam Islam. Ibadah adalah fondasi utama dalam hidup seorang muslim. Sebelum melaksanakan sholat atau ibadah yang lain, kita diwajibkan untuk apa? Untuk bersuci dulu untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Nah, taharah itu atau bersuci mencakup dua, yaitu taharah atau bersuci fisik. Yaitu fisik misalnya seperti apa? Badan kita harus bersih, ya. Bersuci atau bersih dari hadas dan najis. Kemudian taharah spiritual, kebersihan hati kita harus bersih, harus suci. Tidak ada namanya riya, tidak ada namanya dengki, tidak ada namanya syirik. Itu disebut dengan taharah spiritual. Jiwa kita, hati kita itu harus bersih, harus suci. Kemudian bagaimana sih cara mensucikan hadas dan najis? Ada tahu bagaimana cara mensucikan hadas dan najis? Nah, kalau mensucikan hadas
terbagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, mughalazah, dan mutawassithah. Bagaimana kita mensucikannya? Kalau najis mukhafafah itu apa? Najis ringan. Contohnya seperti apa? Terkena air kecil, air yang kecil. Nah, cara mensucikannya gimana? Cukup diperhatikan air yang mengalir yang terkena dengan najis. Kalau najis mutawassithah, najis tingkatan sedang. Apa contohnya? Muntah, kena darah. Nah, mensucikannya gimana? Yaitu mengalirkan air yang dengan bagian yang terkena najis. Ingat 3 yang harus dihilangkan. Apa saja? Warna, bau, dan rasa. Kalau ketiga itu sudah hilang atau tidak ada lagi, itu sudah dianggap bersih atau suci. Yang terakhir, untuk menghilangkan najis mukhalazah. Najis apa mukhalazah itu? Najis berat. Contohnya apa? Nah, apabila kita kena air tiup anjing, itu kita harus mensucikannya dengan membasuh 7 air sebanyak 7 kali. Salah satunya harus dicampur debu atau tanah yang suci dan mensucikan. Kepada anak-anak silakan perhatikan infografis atau video depan ini tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, silakan simak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga tentunya semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari mara bahaya ini. Kali ini kita akan belajar materi praktek ibadah tentang cara wudhu. Kita saksikan video berikut. Ayo anak-anak, kita ingat kembali tata cara berwudhu yang baik dan benar. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Kelima, membasuh kedua tangan Dua tangan dengan mekanisme tertentu. Tayamum dapat menjadi pengganti wudhu, mandi besar, atau pengganti anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Seseorang diperbolehkan melakukan tayamum karena beberapa alasan berikut ini. 1. Tidak ada air atau terdapat air, namun air tersebut hanya cukup dibuat persediaan kebutuhan pokok seperti untuk memberi minum hewan, muhtaram, tidak boleh dibunuh, dan lain sebagainya. 2. Bagi orang sakit yang anggota tubuhnya apabila terkena cacar. 2. Jadi mulai. Berikut ini adalah 5 rukun tayamum. 1. Menyengaja memindahkan tanah dari tempatnya menuju wajah dan kedua tangan. Artinya, apabila ada orang yang ditayamumi oleh orang lain dengan tanpa seizinnya, maka tayamumnya tidak sah. 2. Niat.
Niat tayamum dilakukan mulai dari pemindahan debu dari tempatnya menuju wajah, dan niat tersebut berjalan terus hingga saat mengusap wajah pada sentuhan yang pertama kali. Perbedaan antara niat wudhu dan mandi dengan niat tayamum: apabila wudhu dan mandi niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil dan besar, sedangkan pada dalam tayamum niatnya adalah untuk diperbolehkannya melakukan sesuatu ibadah tertentu. Contoh, apabila tayamum untuk kebutuhan sholat, maka niatnya adalah nawaitu tayammuma istibahati fardhus sholati lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Apabila tayamum untuk tawaf, maka niatnya adalah nawaitu tayammuma istibahati fardhut tawafi lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu yang serius dengannya. Tujuan dimaksud telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sangat beliau dan mereka dengan sangat sempurna dari para ulama dan khususnya para ulama hadis dalam kitab-kitab dari mereka. Di antaranya kitab itu bersama kita saat ini ada kitab Muslim dikenalkan Sahih Muslim. Jika Anda memasuki kitab yang ketiga, semoga Allah memberi kepada beliau juga memberikan karena Rasulullah ini ya, itu saya akan dulu memudahkan kita bisa menggunakan sama itu yang pertama berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua dan juga yang karena itu nanti bagi kita untuk mencontohkan pertama karena kita akan coba menggunakan tangan terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya tangannya, jadi tidak kita coba kan nanti di bawah dulu supaya airnya tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian hingga berjalan ya. Kalau nanti beberapa latihan nanti proses kita untuk melakukan penggunaan syariat ini bisa kita lakukan dengan air. Jadi kita masuk dulu sendiri teman-teman sekalian ya. Nah di sini nanti kita bacakan bismillah dalam hati ya. Demikian di sini ada seperti ini teman-teman sekalian boleh kita lakukan ya. Kalau kita tanda begini supaya tidak terlalu banyak nanti air yang melalui kedua sehingga berlebihan ya, sangat tidak disukai. Baik, kemudian sebaliknya dia semuanya lama dulu teman-teman sekalian ya. Lalu siapkan satu ini satu ya, kemudian ada Nah, dari yang program di depan tadi, Ibu jelaskan sedikit tentang ketentuan wudhu, tayamum, dan mandi. Pengertian wudhu secara bahasa, wudhu adalah husnul atau keindahan dan nadofah atau kebersihan. Secara istilah, wudhu adalah keberibadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan. 4 anggota badan apa saja? Muka atau wajah. Yang kedua, tangan. Terus apa lagi? Kepala dan kaki dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu sebelum sholat. Seseorang harus berwudhu dulu karena wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, baik sholat ataupun membaca kitab pujian Tuhan, kita harus mencucikan dulu. Syarat-syarat tayamum apa saja? Syarat-syarat tayamum tidak ada air, sudah berusaha mencari air tetapi tidak ketemu. Seseorang tersebut boleh melakukan tayamum. Yang kedua, berkehalangan menggunakan air. Seperti orang sakit, apabila dia terkena air dan penyakitnya menjadi tambah parah, itu boleh
tersebut melakukan tayamum. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Dan terakhir, tayamum itu menggunakan apa? Tanah atau debu yang suci. Selanjutnya, rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan dengan tanah atau debu. Dan terakhir, tertib. Tertib itu berurutan. Yang keempat, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Apa saja? Hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, yaitu segala hal yang dapat membatalkan wudu. Kemudian, melihat air sebelum sholat, kecuali bertayamum karena sakit. Maksudnya gini, melihat air sebelum sholat. Ketika mau masuk sholat, tidak ada air, dia langsung tayamum. Ketika mau masuk masjid atau mau melaksanakan sholat, dia melihat ada air. Jadi tayamum tersebut batal karena orang tersebut sudah melihat air. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, murtad. Tahu apa itu murtad? Orang yang keluar dari agama Islam. Itu merupakan hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, bukan wudu. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam bertayamum. Apa saja yang pertama? Membaca basmalah. Kemudian mendahulukan anggota badannya bagian kanan dulu. Dan terakhir, menipiskan debu. Itu hal-hal yang disunahkan dalam Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, untuk niat mandi wajib itu dimasukkan. Kemudian rukun, syarat-syaratnya itu dimasukkan. Nah, ini ada yang kurang ini. Nah, masukkan lagi ya. Ini rukunnya sampai sini gitu. Oh niatnya. Kita profesor. Niatnya diganti gitu. Itu salah. Jangan baik.
Sudah paham? Sudah paham? Baik, wudhu, tayamum dengan mandi besar? Baik. Dalam ketentuan ketentuan tayamum, mandi besar dan wudhu, itu ada beberapa syarat yang harus kita pahami. Syarat-syarat wudhu, yang pertama itu harus apa? Ini bilang Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, tidak sedang berhadas. Yang keempat, harus menggunakan air yang mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang syarat-syarat dari tayamum. Mana syarat-syaratnya? Syarat-syarat tayamum yang pertama adalah tidak ada air dan sudah berusaha mencari air tetapi tidak ketemu dengan air. Itu diperboleh untuk bertayamum. Yang kedua, berhalangan untuk menggunakan air. Contohnya apa tadi? Orang yang sakit, apabila dia terkena air, penyakitnya menjadi tambah parah. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat dan terakhir dengan tanah atau debu. Ya, untuk tayamum medianya adalah debu atau tanah yang suci dan mensucikan. Yang kedua, menghilangkan najis di badan, sama ada yang jelas. Maksudnya najis yang jelas itu harus dihilangkan. Kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh atau menyiram air ke seluruh tubuh. Itu merupakan rukun mandi besar. Mandi besar. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah cukup materi kita pada pagi. Konsentrasi. Oke, konsentrasi dimulai. Mari kita permainan STM. Tabuhi. Asal telinganya bagus-bagus. Tabuhi. Hijau. Bantu kanan sampai 3 kali. Oke. Tabuhi. Hitam. Gunakan air yang mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya ke kulit seperti apa tadi bilang, cat, kemudian tinta dan lain-lain. Itu merupakan syarat-syarat berwudu. Selanjutnya rukun-rukun wudu ada berapa tadi? Ayo. Rukun 6. Gampang 6. Iya, 6. Yuk,